satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Salasa nupa ruang nupa lanjut pangainu napalakang nyawanu tak kalupari janjinu nulokoki nupa risini hatinku. Oh Andi, loko lalan riatingku, loko tena pacetena tambarana napalakang nyawanu tak kalupari janjinu nulokoki nupari sini hatinku. Oh Andi, kamatori salimu naraka waleku kalimbu barana mamo babana mamo dikola rapantoni loko tatia lupa coki gene lemo pak risik namamo ace namamo dikola. Parisi kudu pacetan niku kasia oh karae.
kamato di salimu nakaka wale kukalimbu barana mamo mambana mamo soba rapato iloko ratia lupa joki lemo pak risik namamo aja namamo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini saya Fitriani Rahman menemani kembali kebersamaan kita di Mozaik Budaya, dan saya tidak sendirian di kesempatan pagi hari ini. Kita akan berbincang tentang bagaimana skill untuk remaja kita ke depan, ya, menguatkan potensi remaja melalui program Generasi Terampil. Dan seperti biasa tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi dengan kami di sini. Silakan di 0811 400 9250. Saya langsung saja menyapa ketiga narasumber saya di pagi hari ini. Saya langsung saja ke Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nur Kusumajaya AP, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak, saya panggilnya Pak Nur ya? Ya, siap Ibu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ini sudah masuk musim kering Pak. Mau kemarau. Baik, saya menyapa juga Prof. Dr. Farida Aryani MPD, dosen UNM yang juga merupakan program manajer YIM. Ini Yayasan Indonesia Mengabdi, benar ya? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada Ibu Asrianing, si SPD, guru SMA 7 Makassar dan sebagai fasilitator program Generasi Terampil. Assalamualaikum Ibu Asri ya, saya panggilnya. Oke. Ya, kita berbincang di kesempatan pagi hari ini menarik karena kita mengangkat tema tentang bagaimana menguatkan potensi remaja kita untuk tentunya punya skill, punya keterampilan. Nah, mungkin saya akan mengawalinya dulu dengan Prof. Farida Aryani ini. Ya. Program ini sebenarnya kenapa kemudian ada program ini dianggap penting untuk ada di Sulawesi Selatan? Oke, terima kasih. Manggilnya apa nih, Kakak? Iya, Atau terserah. Mbak ya? Makasih Kakak. Jadi program ini sebenarnya ini program kerjasama antara pemerintah Sulawesi Selatan, UNICEF dan Yayasan Indonesia Mengabdi. Alhamdulillah Yayasan Indonesia Mengabdi yang dipercaya untuk bersama-sama dengan dinas serta UNICEF untuk mengembangkan program ini. Nah, kenapa program ini ada di Sulawesi Selatan? Tentunya ini berbagai hal yang mendasari. Yang pertama tentunya kita sesuai dengan visi misi daripada pemerintah Sulawesi Selatan sendiri. Kemudian yang kedua juga beberapa data yang kita temukan bahwa data dari kementerian terutama untuk level SMA itu kebanyakan anak-anak masih sekitar 52,2% itu masih dalam hal kreativitas, berpikir kritis itu masih dikategorikan masih di bawah gitu ya, atau masih rendah, sehingga dari hal tersebut bahkan kalau di level nasional gitu kita berada di level yang rendah menuju sedang, dan ini saya kira satu masalah bagaimana mereka bisa meningkatkan keterampilan 421-nya terutama di SMA supaya mereka bisa lebih disiapkan semenjak dini, seperti itu Kakak. Iya, dan kalau kita melihat ini kan generasi terampil, berarti memang ada tantangan ya ke depan bahwa melihat potensi yang ada di Sulawesi Selatan. Tadi sampaikan bahwa potensinya cukup rendah ya. Nah, ini mungkin yang mau di-up begitu. Iya. Nah, bagaimana rencana yang akan dilakukan dalam program ini? Iya. Kalau rencananya sebenarnya tujuan program ini memang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, bahkan melatih anak-anak muda, terutama di level SMA, agar mereka memiliki keterampilan 421. Nah, keterampilan 421 itu antara lain adalah bagaimana mereka dapat bisa dibekali terkait dengan keterampilan 421 seperti misalnya berpikir kritis, kemudian digital literasi, apalagi kan sekarang eranya menggunakan internet ya, artificial intelligence, jadi mereka dikenalkan bagaimana mereka bisa menggunakan internet, digital literasi, kemudian menggunakan AI, bagaimana bijak menggunakan media sosial, dan juga yang paling penting lagi juga adalah keterampilan kewirausahaan.
terutama bagaimana mereka misalnya memiliki jiwa kewirausahaan, bagaimana mereka kalau mau mengembangkan ide seperti itu ya, dan tentunya juga program ini sejalan dengan apa yang dijalankan kementerian, terutama sekarang fokus kepada deep learning ya. Jadi program ini bagaimana mereka melalui program ini bisa yang pertama itu mereka meaningful, belajarnya memiliki makna. Kemudian mindfulness ya, bagaimana mereka bisa belajar, dan yang terakhir lagi adalah joyfulness. Jadi program ini tuh nanti mungkin Ibu dari fasilitator akan menjelaskan bagaimana kemudian program ini bisa berdampak pada siswa dan membuat siswa itu semangat untuk mengikuti pelatihan seperti itu. Iya, jadi saya sudah membayangkan ini adalah pelatihan yang menyenangkan ya, kalau dilihat. Nah, saya ke Pak Kabid dulu nih, Pak Nur. Nah, melihat yang disampaikan oleh Prof. Farida tadi, ini kan di bawah posisi yang cukup rendah, pasti ini tantangan buat Dinas Pendidikan Provinsi Selatan untuk melakukan upaya-upaya meng-up ini sehingga potensi-potensi generasi muda kita khususnya yang di tingkatan SMA SMK ini bisa terampil seperti ditargetkan tadi. Nah, kalau melihat potensi yang ada ini, regulasi yang ikut mendukung di Dinas Pendidikan sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi baik. Saya panggil apa juga ini, Mbak ya atau Kakak? Kalau biar ya Pak. Iya, siap. Jadi begini Mbak ya, Kakak ya. Bermula daripada visi misi dari Bapak Gubernur ya dan Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terkait dengan visi beliau yakni Sulawesi Selatan maju dan berkarakter. Kemudian misinya adalah memajukan layanan pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang berbasis kompetensi, berakhlak dan berkearifan lokal. Nah, hal ini yang menjadi dasar diskusi kami dengan teman-teman dari UNICEF, kemudian dari teman-teman dari Yayasan Indonesia Mengabdi, bagaimana caranya yang tadi disebutkan oleh Ibu Prof meningkatkan utamanya di literasi dan numerasi ya, yang rendah, bukan rendah sebenarnya. Dia masih, kalau salah waktu saya ikut itu di kementerian, dia berwarna kayak orange gitu istilahnya, sedang dan menengah ke sedang gitu. Nah, hal ini bagaimana caranya khususnya di anak didik kita di SMA ini bisa menyimbangkan dengan di SMK. SMK kan sudah berbasis vokasi. Iya, vokasi. Artinya keterampilan mereka sudah diuji. Lebih fokus gitu ya. Benar. Ya. Nah, tadi disebutkan oleh Bu Prof bagaimana dengan usia yang dikatakan remaja ya, ini bisa meningkatkan keterampilannya dan bisa bersaing nanti di tingkat ketika mereka lulus. Ya. Anggaplah bahwa sekarang ini lulusan SMA itu menjadi bukan halangan, tapi banyak yang istilahnya tidak bisa menyesuaikan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Nah, dengan adanya teman-teman dari UNICEF dan IIM ini bisa membantu kami untuk mencari jalan keluar untuk bisa mencapai hal tersebut gitu. Iya. Nah, kalau dilihat sasarannya berarti memang di tataran SMA dulu, Pak ya, yang ada sekarang di program ini ya. Dan tataran ini sudah dilakukan berbagai istilahnya diawali dengan berbagai mulai daripada manajemen of trainer ya, kemudian anggaplah train of trainer juga ya, master trainer ya, yang melibatkan 3 kabupaten Bu ya, Bu Prof ya, 3 kabupaten di kota itu istilahnya dicobakan dulu di kota. Oh ya, diuji cobakan gitu ya. Apabila insya Allah kalau sudah maksimal bisa berimbas kepada yang lainnya gitu. Iya. Kalau nggak salah 18 SMA Bu Prof 18 ya. 18 SMA di 3 kabupaten kota. Kemudian yang menciptakan nanti 20 master trainer untuk bisa mengimbas kepada yang lainnya teman-teman ya. yang lainnya. Iya. Jadi pilot projectnya ini ada di 18 SMA ya. Makassar Goa Takalar ya. Iya ini. Jadi nanti ke atas dulu nih, ke selatan dulu. Selanjutnya nanti. Ini saya ke Ibu Asri nih, Bu Asri. Ini kan seiring dengan regulasi yang sudah disampaikan Pak Nur bahwa sebenarnya support luar biasa dari pemerintah provinsi terhadap program ini tentunya juga bagian dari untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa. Tadi juga Prof Farida juga sudah menjelaskan bahwa ada banyak desain yang coba dibuat untuk lebih menggairahkan mereka untuk belajar. Nah, sebagai seorang fasilitator tentunya ya yang ada di SMA, kali ini ya guru SMA Negeri 7 Bu ya. Nah, bagaimana kemudian caranya untuk bisa membuat
adik-adik kita ini tertarik begitu untuk berada pada kegiatan-kegiatan semacam ini? Baik, mohon izin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sekolah saya SMA Negeri 7 Makassar itu telah dilibatkan atau menjadi piloting project dari program Generasi Terampil ini. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, UNICEF dan tim Yayasan Indonesia Mengabdi. Nah, kemudian kami mohon izin melaporkan bahwa apa yang kami alami dan sampai hari ini itu melalui proses yang panjang. Yang pertama itu kami diinfokan ke pihak dari Dinas Pendidikan bahwa ada kegiatan seperti ini. Yang awalnya itu kami hanya mengembangkan program P5 ya, nah, di mana ini P5 kan merupakan turunan daripada program kurikulum Merdeka, dan ini merupakan sesuatu yang baru. Nah, hadirlah generasi terampil ini yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan potensi remaja di Sulawesi Selatan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kabid, oleh Prof bahwa ini masih 3 kabupaten kota, salah satunya di Kota Makassar, dan kebetulan sekolah kami di SMA Negeri 7 Makassar itu merupakan piloting project, dan ini biasanya kalau di SMA 7 Makassar itu bahkan mungkin sekolah-sekolah lain juga di tingkat SMA yang menerapkan kurikulum Merdeka itu mereka biasanya melakukan P5, tetapi P5 ini kami para penyusun modul itu berpikir tingkat tinggi bagaimana menciptakan cukup keras ya. keras. Iya. Nah, dengan hadirnya program ini kami warga sekolah SMA 7 Makassar pada khususnya itu menyambut baik karena kalau kami dulu memang ada tim P5 Bu, tapi ya kami hanya berpedoman dari misalnya ada di PMM dulu ya, di Platform Merdeka Mengajar, kolaborasi dengan sekolah-sekolah penggerak pada saat itu kami mengadopsi mengatm modulnya. Dan tentunya di setiap sekolah juga itu ada tema yang mengikat. Ya, jadi dengan adanya program Generasi Terampil ini kami difasilitasi modul. Jadi lebih mudah sebenarnya ya. Alhamdulillah. Dan dengan adanya modul ini itu berisi tentang panduan mengajar. Seperti disampaikan tadi oleh Bu Prof bahwa ada mindful, ada joyfulnya ya. Yang paling penting adalah pembelajaran bermakna. Dan selain itu juga kami menyampaikan bahwa di Generasi Terampil ini itu betul-betul peserta didik itu ada fokus keterampilannya. Yang pertama tadi ada fokus keterampilan abad 21, fokus keterampilan digital dan kewirausahaan. Nah, ketika kami menerapkan ini itu pertama kami mengimbaskan kepada guru-guru yang ada di SMA Negeri 7 Makassar, dan kami melibatkan semua guru-guru baik kepala sekolah juga sangat mensupport kami terkait kegiatan yang kami lakukan. Jadi sebelum mengimbaskan ke peserta didik kami mulai dari gurunya dulu ya, karena kami sudah dibekali oleh para penyelenggara ini, Dinas Pendidikan, IM dan UNICEF. Kami dibekali tadi ada Master of Trainer, kami di training dulu, kemudian dilibatkan masing-masing 5 orang dari perwakilan sekolah itu. Kemudian setelah kembali ke sekolah kami mengimbaskan lagi ke para guru-guru yang akan menjadi nanti fasilitator kepada para peserta didik di setiap kelas. Dan alhamdulillah responnya luar biasa sekali, dan mohon izin melaporkan Pak Kabid, kami ini sudah melakukan hari kedua di SMA Negeri 7 Makassar terkait daripada generasi terampil yang diintegrasikan dengan P5. Asik. Jadi kalau sekarang kayak dulu kan kita taunya P5 itu adalah program project ya. Project yang kemudian terintegrasi untuk semua mata pelajaran gitu ya. Nah, kondisi yang ada sekarang ini boleh tahu kegiatan ini include-nya itu di hari apa ataukah memang mengikut pada mata pelajaran tertentu? Ya baik. Mohon izin juga kami menyampaikan bahwa di kurikulum Merdeka kan ada namanya P5. Nah, di sini juga berdasarkan struktur kurikulum itu setiap satuan pendidikan itu memilih 3 tema setiap tahun pelajaran. Jadi kalau di SMA 7 itu kemarin di semester ganjil 1 tema, kemudian di semester genap ini ada 2 tema. Nah di sini kami mengaturnya itu sistem blok. Jadi pertama kami fokus dulu materi pelajaran. Nah sebelum menjelang akhir semester kami bloklah ini khusus untuk kegiatan P5. Jadi pada saat kegiatan P5 itu mereka fokusnya ke pengembangan proyek dari peserta didik kita.
Oke, baik. Ini Bisa saya menarik. tambahkan Iya, sedikit? silakan Ya. Pak Nur. Ya, makasih banyak. Jadi yang tadi dikatakan P5 itu tadi bahwa kami berusaha dalam hal ini diskusi-diskusi dan teman-teman dari UNICEF dan Yayasan Indonesia Mengabdi Ya. bahwa ini mungkin yang harus kita rubah sedikit demi sedikit mindsetnya. Yang biasanya mungkin bersifat seremonial, Iya. atau kegiatan-kegiatan yang Iya, istilahnya hanya cuma sekedar info saja. menyelesaikan Ya. Kita berusaha untuk iya. bagaimana caranya ini berproses gitu, sehingga teman-teman daripada di sekolah bisa menanamkan betul kepada anak kita. Ya, berarti sebenarnya kalau kita mau lihat ini supaya P5-nya ini lebih bernyawa ya. Benar, lebih terasa. Gitu. Lebih terasa, lebih punya rasa gitu ya, lebih bernyawa karena kan enggak bisa dipungkiri ya, itu kan rutinitas yang harus dipenuhi ya dalam pembelajaran setiap harinya, tetapi kemudian ya seperti tadi sampaikan dengan program ini lebih terasa gitu bahwa potensi dari kemampuan siswa kita ini akan lebih bagus gitu ya. Ya, sedikit mungkin Kak. Iya, silakan Prof. Jadi sebenarnya program ini itu karena ruhnya itu adalah bagaimana kita menyiapkan anak-anak muda untuk memiliki keterampilan abad 21 dan meningkatkan keterampilan serta potensinya sehingga mereka bisa berdaya saing seperti itu. Tapi mungkin nanti kita tahu dengan kebijakan kurikulum yang ada ya. Jadi ruhnya adalah bahwa nanti apapun kurikulumnya, program ini bisa berjalan karena intinya adalah bahwa program ini adalah meningkatkan keterampilan abad 21 dan saya kira nanti kalau misalnya kurikulumnya yang sementara jalan adalah P5 itu bisa terintegrasi atau misalnya kurikulum apapun nanti akan berjalan, saya kira program ini akan bisa digunakan di sekolah karena tujuannya adalah meningkatkan keterampilan abad 21. Dan kalau kita lihat bahwa salah satu cara pendekatan yang digunakan adalah project based learning ya. Dan saya kira ini satu pendekatan yang sangat menarik terutama untuk meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis siswa karena di situ nanti siswa di dalam program ini mereka sebelum mereka menemukan, jadi bukan sekedar misalnya kayak berdagang misalnya, enggak seperti itu ya, tapi mulai dari bagaimana mereka mengenal dirinya dulu gitu loh. Jadi inti dari modul ini ya kakak, bagaimana mereka bisa mengenal dirinya, saya ini siapa sih, apa sih kelebihan saya, apa kekuatan saya, bagaimana kepercayaan diri, kemudian bagaimana mereka jadi setelah mengenal diri kemudian ada tahap selanjutnya adalah menemukan. Jadi menemukan, membayangkan, melakukan, itu kata kuncinya. Mengenal diri, menemukan, membayangkan, melakukan. Nah di menemukan ini adalah bagaimana mereka menggali ide-idenya. Apa sih ide-idenya anak-anak? Jadi idenya itu bukan dari gurunya, tapi anaknya diharapkan bisa meng-create idenya gimana nih. Terus sampai kepada kemudian membayangkan, kira-kira kalau membayangkan bagaimana cara mencari solusinya, bagaimana desainnya nanti, dan terakhir adalah melakukan, bagaimana mereka nanti membuat tim, kemudian mereka bekerja sama untuk membuat proposal kalau mereka membuat kegiatan. Jadi yang dimaksud project itu adalah mulai dari menemukan idenya sampai nanti di akhir adalah mereka bisa memasarkan. Misalnya gini, mereka mau kerjasama nih dengan sebuah industri atau misalnya mereka mau buat web misalnya, itu gimana caranya? Jadi harapannya seperti itu. Iya, jadi sebenarnya adalah targetnya kemampuan siswa itu mengenali potensi dirinya dan mengelola apa yang menjadi potensinya begitu ya. Iya. Lebih ke situ. Dan yang menariknya ini Prof, karena kan tadi ada program abad 21 digital dan tentu kewirausahaan. Ini kan kalau dikombain ya, ini saya sudah membayangkan ini kualitas anak ini akan seperti apa gitu. Berarti kan karena memang kondisi sekarang ini digitalisasi itu mau ndak mau ya kita diterpa oleh kondisi digital, dan kemudian era ini juga semuanya memang sudah diwarnai dengan dunia online ya. Dan ternyata ada nilai kewirausahaan di dalamnya juga. Nah, Prof, ini kan ini untuk pilot ini di tingkatan SMA ataukah juga diperuntukkan untuk mereka yang misalnya putus sekolah tapi usianya SMA begitu? Bagaimana tuh, Prof? Kalau program ini sementara kita piloting ya Pak Kabit ya. Kita masih piloting itu di sekolah 3 ya? kabupaten kota dan khususnya di 18 SMA. Berarti masih di sekolah dulu ya? Masih di sekolah. Nanti mudah-mudahan setelah program ini berjalan, kita melihat banyak manfaatnya, mudah-mudahan bisa direplikasi pada sekolah-sekolah lain seperti itu. Iya, baik. Pak Kabit nih
yang menarik di sini tadi kan ini kalau dipertemukan praktisi kita di fasilitator SMA ini sudah mulai 2 hari ya. Kita tunggu evaluasinya nih Bu. Sorry. Ini juga dipantau langsung oleh Dinas Pendidikan. Nah, kalau kita bisa membayangkan, tadi kan bahasanya Prof ini kita bisa membayangkan, kita juga kali ini mungkin sudah bisa membayangkan akan bagaimana potensi adik-adik kita setelah mendapatkan ilmu di program ini. Nah, kedepannya ini kan ada 18 Pak Kabit. Nah, kalau dilihat potensi yang akan datang ini diseminasi bisa dilakukan secara merata ke seluruh kabupaten kota atau seperti apa? Saya rasa setelah mungkin ada pembiasan, kemudian pembelajaran dari teman-teman Yayasan Mengabdi, saya rasa mungkin bisa barangkali serentak ya, tapi pelan-pelan ini. Nanti lihat dulu. Karena kan menyangkut masalah waktu juga, kemudian bagaimana jadwal-jadwal pembelajaran di sekolah dan sebagainya. Artinya sebelum kita menuju ke sana, nanti kami diskusi-diskusi lagi ya dengan teman-teman dari Yayasan Mengabdi dan UNICEF tentunya. Iya, mungkin kedepannya ada pertemuan seluruh kepala sekolah kali ya. Sebenarnya ada Kakak. Jadi salah satu keunikan dari program ini adalah kita membuat kayak semacam supaya 18 ini nggak jadi menjadi eksklusif ya. Jadi harapan kita adalah setiap sekolah dan setiap fasilitator yang kita latih, jadi fasilitator kami itu ada dari guru, ada dari pengawas, dari dinas ya, kemudian ada juga dari dosen. Seperti itu. Nah, harapannya adalah sekolah-sekolah yang menjadi target ini bisa mengimbas. Jadi setelah program ini mungkin di bulan Mei ini juga kita akan meminta atau berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain untuk para fasilitator dan sekolah ini mengimbas ke komunitas belajarnya. Jadi misalnya melalui MGBK, Musyawarah Guru Bimbingan Konseling, MGMP, termasuk juga kalau kepala sekolah MKKS ya Pak ya. Jadi supaya program ini bukan hanya dirasakan oleh sekolahnya saja, tapi bisa diimbaskan pada sekolah-sekolah lain dari mitra sekolah tersebut, supaya mereka juga merasakan, oh ternyata program ini nih tertarik nggak, mau nggak gitu. Jadi mereka belajar bersama seperti itu. Baik, kita tahan dulu ya, kita rehat sejenak nih, relax dikit dulu nih tentunya, dan menarik untuk Anda ikut bergabung di 0811 400 9250 jika Anda berkeinginan anak Anda nantinya akan bisa menjadi terampil.
Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu. Lalu bagi Harus makan apa? Vitamin Kemiskinan itu tantangan besar yang kita hadapi bersama. Masih banyak orang yang kesulitan buat sekedar bertahan hidup, apalagi berkembang. Nah, pengentasan kemiskinan bisa jadi solusi nyata kalau kita semua ambil bagian. Caranya, beri akses pendidikan yang berkualitas, buka lapangan kerja yang adil, dan pastikan layanan kesehatan bisa dijangkau semua orang. Kalau kita kerjasama, bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat, kita bisa mengangkat mereka yang masih terjebak di lingkaran kemiskinan. Hasilnya, lebih banyak orang bisa hidup lebih baik, dan kita semua ikut merasakan manfaatnya. Jadi, ayo kita mulai gerakan ini sekarang. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih dengan menguatkan potensi remaja kita untuk bisa terampil. Ini adalah target pencapaian masa depan ketika generasi kita menjadi generasi yang mumpuni, yang punya keterampilan dan keahlian. Baik, kita ke Prof. Farida. Ini kegiatan ini tentunya ada tahapan kegiatannya ya, seperti apa? Ini kan tadi katanya setahun ini ya, untuk pilot project kali ini itu setahun. Nah, tentunya kita berharap tahun depan ini akan berkelanjutan dengan yang lain. Tadi juga sudah disampaikan bahwa tidak menjadi eksklusif ya 18 sekolah ini, tetapi akan terus juga mendapatkan pantauan dari sekolah yang lain supaya agak lebih mudah ke depannya untuk menindaklanjuti, begitu Prof ya. Nah, kira-kira seperti apakah tahapan kegiatan dan apa yang menjadi output dari kegiatan ini? Oke, terima kasih Kakak. Jadi program ini sebenarnya kita punya waktu ini 1 tahun nih. Jadi kita mulai dari peluncuran, alhamdulillah kita sudah peluncuran program dan dihadiri kemarin sama Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Dan mudah-mudahan nanti di akhir nih ada Pak Gubernur yang bisa hadir untuk di pamerannya siswa. Kemudian setelah peluncuran kita juga kemarin tentunya karena kami bermitra dengan Dinas Pendidikan, dengan juga UNICEF, jadi kami selalu secara proaktif dan berkala untuk melakukan selalu koordinasi ya. Kemudian setelah itu kita sudah mengembangkan modul. Alhamdulillah modulnya sekarang sudah dicetak ya, sudah dibagikan ke sekolah. Jadi kita punya modul generasi terampil yang itu adalah hasil perjalanan panjang juga. Jadi kami buat riset dulu, kami FGD dulu, kami melihat bagaimana potensinya, bagaimana dari perspektif sekolah seperti apa. Kami mencoba mendesain modulnya dan alhamdulillah sekarang sudah diberikan kepada sekolah. Setelah itu juga kami melatih para master trainer nih. Jadi master trainer tadi yang saya sudah katakan yang berasal dari guru, ada dari dinas pendidikan, ada juga dari pengawas ya, dan dari dosen-dosen yang kami latih 20 orang dosen, 20 orang fasilitator atau master trainer yang kemudian mereka melatih lagi 80 ya Bu ya, 80 fasilitator guru, dan 80 fasilitator guru itu yang mengimbas ke sekolah, ke siswa, dan sekitar 1.000 siswa yang diimbaskan. 1.000 ini rata-rata setiap sekolah itu ada 2 kelas ya, jadi kelas 10 atau kelas 11 yang menjadi sasaran dari program ini. Juga supaya kelihatan dampaknya kita mencoba mengembangkan instrumen baseline dengan endline, jadi kelihatan nih gimana sebelum dengan sesudah dari program ini. Setelah itu juga menariknya program ini adalah bahwa tentunya siswa tuh punya ide-ide yang cemerlang dan kreatif. Jadi kita juga kita siapkan nih, mereka butuh mentor nggak sih gitu. Misalnya ada yang tertarik mau mengembangkan web misalnya, atau berbisnis misalnya, atau ada kemarin yang tertarik mau mengembangkan, mau menulis lomba karya ilmiah atau membuat buku misalnya. Kira-kira kalau ada mentor yang tidak tersedia di sekolah, kami akan siapkan. Jadi mereka akan didampingi juga oleh mentor. Setelah itu akan ada pengimbasan ke guru-guru ya di komunitas belajar mereka, dan tentunya dimonitoring oleh dinas pendidikan yang selalu mendampingi kami. Dan terakhir nanti juga mereka akan pertukaran pengetahuan dan ada kemitraan nih. Kira-kira ada mitra nggak yang tertarik untuk proyeknya siswa? Misalnya mungkin ibu misalnya di sekolahnya mengembangkan kayak ada semacam budaya lokal yang dikembangkan, atau misalnya kira-kira ada potensi yang bisa dikembangkan, misalnya tenun atau misalnya obat-obatan tradisional misalnya gitu ya, itu
kita berusaha cari mitra-mitra yang kira-kira bisa membantu sekolah, mensupport sekolah. Dan terakhir nanti tentunya kita akan buat pameran di level sekolah dan juga pameran expo yang menghadirkan semua sekolah kayak gitu. Iya, jadi produknya nanti akan ada di pameran itu ya. Yap. Ya. Nah, Pak Nur, Siap. ini kan berarti kalau tadi Ibu Asri sudah sampaikan bahwa mau tidak mau ini yang harus dimatangkan dulu gurunya. Kemudian nanti akan ditularkan ke anak-anak gitu ya. Nah, ini berarti ada upgrade juga nih pengetahuan guru. Gimana tuh, Pak Nur? Ya, masalah upgrade ini kami serahkan kepada teman-teman ya. Dalam hal ini ya saya di Indonesia Mengabdi, bagaimana caranya selalu berusaha untuk melatih guru-guru kami atau tenaga pendidik kami. Pada intinya kami selaku pemerintah provinsi dalam dinas pendidikan, bagaimana caranya melakukan monitoring dan mengevaluasi daripada kegiatan ini, yang nantinya pada ujungnya adalah ketika program ini berjalan, kami akan melakukan dokumentasi intervensi, nah, kalau begitu Bu ya, untuk tujuan untuk mereplikasi program, kemudian bagaimana perluasannya dan keberlanjutan daripada program ini gitu. Ya. Sehingga jangan setelah kegiatan ini berhenti begitu saja. Iya, bukan hanya karena program ini gitu ya, tetapi ini menjadi berkelanjutan ya. Berkelanjutan secara terus menerus dan istilahnya nanti ketika yang tadi sampaikan oleh Prof terjadi pameran, kemudian dihadiri oleh Bapak Gubernur, pada intinya kami lihat apakah program ini sudah sesuai dengan tujuan awal kita bersama. Setidaknya ini akan bisa mengikut kepada tadi dibahasakan kurikulum apapun ya. Jadi kalaupun masuk berarti ada kurikulum lokal lah ya, tentunya yang bisa di-up dengan kondisi yang ada ini Pak. Jadi kalau kita bisa lihat ini kan selalu cerita nih. Oh ya, selalu ada cerita bahwa guru-guru kita ini gatek ya, gagap teknologi. Mungkin dengan program ini jadi ikutan paham teknologi ya Pak ya. Baik, kita coba angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini dari Ternate. Iya. Dari Ternate. Iya, siapa nama tak? Halo. Halo. Iya, namanya siapa Bu? Namanya Neneni. Neneni. Iya. Oh iya, oke. Di Ternate ada pertanyaan silakan Ki. Narasumber siapa? Narasumbernya ada Ibu Asri dari guru SMA 7, ada Pak Nur Kusuma, Kabid SMA Dinas Pendidikan, dan ada Prof Farida Aryani, dosen UNM. Halo. Halo. Iya, silakan Ki, silakan. Iya. Ada pertanyaan? Pertanyaan ini? Iya. Maksudnya ulang boleh? Terjelas. Ini soal bagaimana potensi remaja itu dibuat dalam program semakin terampil begitu. Nah, kira-kira ada pertanyaan silakan. Halo Mbak Nenek, Mbak Nenek ini ya, siapa sih tadi? Halo, dari Ternate. Halo. Iya, silakan Ki, singkat pertanyaan tak? Balik ulang dah. Oh, ini kayaknya nggak sempat connect ya. Iya, saya tutup dulu ya, Mbak Nini ya. Kita mau lanjut ngobrol nih. Ada pertanyaan atau tanggapan? Oh, ini dari Ya. Oke ya. Ini mungkin tadi monitornya juga setengah-setengah nih. Dari Ternate ya. Baik, kita kembali lagi nih ke Pak Kabid tadi. Tentang bagaimana kemudian potensi kan guru-guru kita saya sampaikan tadi kadang-kadang gaptek ya, menggunakan ada Android mahal lagi belinya Pak, tapi ternyata yang dipakai hanya untuk telepon. Terima telepon, WhatsApp pun kadang-kadang ini tidak tergunakan. Nah, mungkin dengan program ini apakah ini juga menjadi bagian dari pressure adaptasi terhadap penggunaan kegiatan-kegiatan online itu? Ya, makasih Bu.
Jadi sebenarnya yang dikatakan tadi bahwa guru-guru kaptek tidak juga, karena sekarang ini istilah guru penggerak juga ya Sudah ada mereka ya? sudah mengenal Iya. betul dengan istilah-istilah Iya. bermain dengan istilah online. Apalagi program-program mereka yang kemarin-kemarin seperti PPN dan sebagainya itu semua menggunakan Baik. secara online, Online. teknologi yang sekarang. Ya. Gitu. Baik, jadi sudah ada perkembangan sebenarnya kita Iya, punya dengan guru-guru di mindsetnya sudah beda sekarang. Sudah ada. Baik Bu Asri, nih sebagai praktisi lah pasti ya, karena yang merasakan di sekolah dan juga menjadi bagian yang berhadapan langsung dengan siswa-siswa. Tantangannya dan apa sih kesulitannya dengan adanya program ini menghadapi siswa tentunya? Tadi menyinggung tadi ya terkait keterampilan digital atau penggunaan digital tadi. Nah, di sini di modul ini itu memang fokusnya di keterampilan digital, dan bahkan di modul ini juga ada panduan bagaimana penggunaan digital itu dengan aman. Nah, tadi kan di sini tadi mulai dari gurunya ya. Jadi tentunya kalau kami di SMA 7 kemarin itu sudah mengimbaskan, bahkan ada rekan guru kami itu yang 3 orang Pak Kabit itu yang tahun ini itu sudah masuk Purnabakti, tapi luar biasa semangatnya pada saat mengikuti Luar biasa ya. peningkatan kompetensi guru terkait dari program generasi terampil ini. Apalagi tadi dimudahkan dengan modul yang sudah siap ya. Betul sekali. Bahkan di modul ini Bu sudah ada lengkap pertemuan pertama aktivitasnya apa, pertemuan kedua aktivitas apa, sampai pertemuan terakhir. Jadi kalau tantangannya yang pertama adalah bagaimana peserta didik itu tadi menggunakan digital, karena kan pastinya saat ini peserta didik kita atau bahkan kita sendiri itu mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi. Iya. Pokoknya buka mata cari gawai ya. Ya, jadi ini yang menjadi tantangan bagaimana menciptakan ide-ide solusi atau inovasi, karena di generasi terampil ini kalau tadi kan ada disinggung mengenai P5, bagaimana menciptakan suatu karya atau produk dan akhirnya nanti dipamerkan. Nah, di modul ini itu kita dipandu bagaimana peserta didik kita itu terampil dalam pertama mengenali potensi dirinya, kemudian mengeksplorasi atau mengidentifikasi apa sih masalah yang sebenarnya terjadi baik di dirinya maupun di lingkungan sekitarnya. Nah, dari masalah itu kemudian peserta didik ini mengeksplor lagi dan mendesain ide solusi. Jadi kata kuncinya seperti ini, ada masalah, solusi, solutif, dan inovatif. Jadi ada dari masalah itu mereka menemukan solusi, akhirnya menjadi inovasi yang berbentuk produk atau proyek seperti itu. Dan tantangannya itu tadi, ketika misalnya peserta didik terlalu bergantung di AI, itu mereka akan fokus pada pemikiran AI tadi. Mereka tidak menggali daripada apa sih yang sebenarnya mereka potensinya itu yang dimiliki oleh peserta didik kita untuk menemukan ide sendiri. Iya, jadi malah tidak kritis ya. Betul, ini yang menjadi tantangan sebenarnya. Tetapi berkat adanya modul ini jadi kekuatannya nanti itu ada di fasilitator atau guru yang ada di kelas. Jadi meskipun misalnya kita mengarahkan menggunakan AI, tetapi kita tetap harus menggali ide-ide. Jadi kemarin izin Pak Kabit, Pak Gupro, bahkan di kelas kami itu meskipun ada panduan, ada modul, ada PPT, kami tidak memberikan dulu. Jadi kami biarkan mereka dulu ya. mereka mengeksplor dulu apa sih ide, dan bahkan itu peserta didik kita ada yang dikumpulkan HP-nya supaya mereka bisa berpikir kritis dulu. Nah, kemudian juga kami selalu ingatkan para fasilitator ini jangan sampai nanti misalnya ketika peserta didik kita karena terikat oleh durasi waktu pembelajaran, jangan sampai mereka ini fasilitator gergetan atau gurunya untuk memberikan bantuan jawaban. Jadi ini yang kami selalu Berarti harus ditahan jo gurunya di. Pengawasan. Jadi tantangannya memang bagaimana kita kolaboratifnya antara pengajar atau warga sekolah itu bagaimana untuk melanjutkan program generasi terampil, dan kami juga melibatkan orang tua di sini. Jadi ada
komunikasi ke orang tua bahwa kami menekankan selama pelaksanaan program ini diharapkan kepada peserta didik kita itu tidak ada yang izin atau alfa bahkan sakit malah, karena ini kan setiap pertemuan ada rondonya, ada aktivitasnya. Jadi ketika misalnya satu hari tidak hadir, Rugi ya? mereka akan Ketertinggalan. Iya. Kehilangan momen ya. Karena saling berkesinambungan. Iya. Iya, saya membayangkan ada atmosfer lingkungan baru ini ya dengan suasana yang ada. Baik, kita di penghujung perbincangan, silakan Prof Farida, mungkin ada yang ingin disampaikan. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar. Harapannya tentunya program ini sekarang sementara berjalan. Mudah-mudahan setiap sekolah itu lancar ya, dan di setiap sekolah juga selama proses ini jangan khawatir karena kita ada pendampingan. Jadi para fasilitator yang dilatih itu akan mendampingi, termasuk dari dinas pendidikan yang alhamdulillah selalu support kami, dan jadi program ini akan selalu dimonitoring, dan harapannya program ini akan menjawab permasalahan di Sulawesi Selatan tentunya, dan harapan kami juga kepada pemerintah bisa bahwa program ini tadi katanya Pak Kabit ya, bukan hanya selesai kemudian di Desember selesai kemudian selesai, tapi hasil evaluasi bisa kemudian bisa bersifat sustainable ya. Dan kita punya hashtag nih sebenarnya, kita punya Yelel ya. Iya. Kita generasi terampil, berkarya, berinovasi, berdaya saing. Ya, asik. Karena ujungnya berdaya saing nih sebenarnya ya. Iya. Sudah sampai ke kualitas tuh pastinya. Iya. Oke, saya kira cukup. Iya, silakan Pak Nur. Tentunya di Dinas Pendidikan ini tantangan nih, tidak mudah juga meskipun sudah ada tahap-tahap yang diberikan oleh yayasan ini, tetapi tentu tantangannya juga karena ini namanya besar, Sulawesi Selatan dengan juga kepala sekolah yang multi karakter. Nah seperti apa nih Pak Nur? Silakan. Ya, tetap kami berharap sangat besar ya kepada kegiatan ini nanti berkelanjutan ya. Tetapi di sini kami kan masih bertahap masih sebagai tugas kami bagaimana cara kita monitoring dan evaluasi, dan nanti kami juga ada momen-momen tertentu kami berdiskusi dengan teman-teman dari Yayasan Indonesia Mengabdi dan UNICEF. Apakah kegiatan ini sudah sesuai dengan rule yang sudah kita awali dari awal gitu ya, tujuan kita dari awal gitu. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Ketika hasilnya dan kami berharap bahwa ini melebihi ekspektasi kami, maka kami akan kembali bekerja sama dengan teman-teman dari Indonesia Mengabdi dan UNICEF menandatangani di MOU kami yang dari awal gitu. Ini sudah ini layak untuk dipertahankan ataupun dilanjutkan. Baik. Gitu barangkali. Iya, luar biasa supportnya nih pemerintah ya untuk program ini. Ya, silakan Bu Asri, bagaimana nih tantangannya untuk ke depan? Terima kasih. Jadi yang pertama kami butuh support yang luar biasa dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya, karena misalnya bagaimanapun semangat antusiasme dari warga sekolah di SMA Negeri 7 Makassar pada khususnya, kalau misalnya program ini tidak dikoordinir dengan baik, tidak dimentori dengan baik, dan yang paling penting lagi adalah pada saat proses itu mungkin nanti pihak dari Dinas Pendidikan Provinsi Selatan itu meminta laporan bagaimana progres dari kegiatan ini, dan yang paling penting lagi adalah kegiatan ini diapresiasi berupa mungkin misalnya ini kan di Makassar ini baru 18 sekolah ya, jadi tentunya ada nilai plusnya lah ke depannya. Iya, kasih reward atau apa? Gitu. Ya, sebenarnya kan kemarin di Hari Pendidikan Nasional itu ada beberapa penghargaan Pak. Ya, saya sebenarnya menunggu nih kapan nih juga karena kan ini sangat bisa momen Agustus tuh. Iya. Hari Guru Nasional juga. Kan bulan November ya. November ya. Jadi misalnya nanti rewardnya mungkin kepada para fasilitator ini, guru-guru yang dilibatkan, kemudian nanti kepada peserta didik, kan nanti ada kan pameran. Jadi inovasi-inovasi dari peserta didik ini harus betul-betul diapresiasi, kemudian didokumentasikan dan bahkan dipublikasikan. Tadi kan harapannya ini peserta didik kita yang awalnya kategori misalnya ke sedang itu bisa bersaing dengan di dunia internasional seperti itu. Jadi betul-betul kami kan ceritanya pejuang awal ini. Iya. Agak lebih ini ya. Effortnya. Jadi kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut dan sesuai dengan ekspektasi pemerintah
UNICEF dan Yayasan Indonesia Mengabdi, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kami di sekolah itu bisa menciptakan generasi-generasi terampil. Harapannya peserta didik kita itu ketika misalnya tidak setelah lanjut, setelah selesai atau lulus dari SMA itu bukan hanya mereka fokusnya di kuliah, tetapi bagaimana mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak atas kedatangan ketiga narasumber. Tentunya ini memberikan wajah baru untuk dunia pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan, dan besar sekali harapan kita terhadap generasi kita ke depan bahwa tidak hanya hidup di dunia maya tetapi memanfaatkan dunia maya atau dunia online itu untuk kepentingan mereka, dan pastinya akan berimbas kepada kemampuan perekonomian yang lebih baik. Baik, saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.